dibiasakan, saudaraku. Tentu kita tidak bermaksud mau menyiksa tubuh kita atau kita mencari persoalan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Kita sedang dalam suasana krisis, saudaraku. Banyak orang tidak merasakan suasana krisis dan kritis ini, tidak banyak orang. Bersyukur kalau kita masih dicelekkan oleh Tuhan melihat suasana krisis dan kritis ini. Kita melihat dunia kita benar-benar sudah menjadi fasik. Tuhan itu seakan-akan tidak ada, saudara. Seakan-akan tidak ada. Di mata mereka. Itulah sebabnya kita melihat tindakan-tindakan banyak orang di sekitar kita yang begitu bengis, begitu kejam terhadap sesamanya. Ya. Kadang-kadang mungkin kita juga dianggap bengis atau kejam. Tetapi Tuhan nanti yang akan menjadi hakim apakah benar tindakan kita itu bengis. Karena kadang-kadang orang menuntut kita untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan, kesenangan mereka, kita tidak bisa penuhi, lalu orang bisa menjadi kecewa. Atau orang bisa dalam satu keadaan tertentu, lalu kita dianggap sebagai penyebab dari keadaan itu, lalu kita dibenci. Kita jangan membalas, kita harus diam. Karena kita berurusan dengan Allah, perasaan Allah, bukan perasaan manusia. Jangan kita membiarkan ada dendam, kebencian di dalam diri kita, apalagi usaha untuk membalas kejahatan orang terhadap kita dengan menyakiti orang lain. Itu menyakiti hati Bapa di surga. Kita melihat dunia ini kritis dan krisis, saudara. Kejahatan luar biasa. Ketegangan di wilayah Ukraina hari ini. Ketegangan yang bisa menyulut perang. Ini bisa perang dunia, saudara. Saya tidak mengharapkan, tapi ketegangan antara Amerika, NATO dengan Rusia. Negara Ukraina yang sekarang diguncang oleh konflik antara pemerintahan Ukraina dengan kelompok orang-orang yang disebut pemberontak yang pro-Rusia. Dan Rusia dibalik pemberontak yang anti pemerintahan Ukraina atau Ukraina itu. Sementara Amerika di belakang pemerintah Ukraina dan sudah memperingatkan Rusia untuk tidak melakukan aksi militer ya kalau tidak mendapatkan sanksi. Ya. Ketegangan Cina dengan Taiwan juga masih terus. Koran mencatat atau mencatat atau memberikan berita bahwa Cina makin kuat di Lautan Hindia. Dan seterusnya. Ini dunia kita yang tidak pernah tenang dan nyaman. Belum kejahatan manusia, ya, praktek korupsi sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan. Di dunia ini bukan hanya di satu negara, di seluruh dunia. Mereka yang memiliki senjata, mereka sewenang-wenang terhadap sesamanya yang lemah. Keadaan Myanmar hari ini, saudaraku, di mana para petinggi sebelumnya sebagian masih di penjara dan militer mengambil alih pemerintahan. Di beberapa negara, aparat yang menegakkan keadilan seperti kepolisian, ya, diisi pula oleh orang-orang yang sewenang-wenang terhadap sesamanya. Ini dunia kita jahat sekali. Dunia ini jahat sekali, saudaraku.
tega. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam firman Tuhan itu jelas, saudaraku, ya. Di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 3 itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri, ini ayat yang kedua, menjadi hamba uang, akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua atau tidak menghargai senioritas. Orang tua bukan hanya bapak ibu, tapi orang yang mestinya dituakan, tidak tahu berterima kasih, lupa budi baik orang, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan seterusnya. Inilah dunia kita. Kita jangan sampai masuk, ikut-ikutan masuk di kelompok ini. Aduh, bahaya, mengerikan. Memang kalau kita melakukan hal-hal ini seakan-akan kita aman. Seakan-akan kita aman saja, saudara. Bahkan kita merasa sedang membela Tuhan. Saudaraku, jangan sampai masuk dalam praktek hidup seperti ini. Karenanya kita puasa, kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita minta Tuhan tolong ubahkan hidupku untuk menjadi anak kesukaanmu. Jangan kita melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan kesucian Allah. Inilah keprihatinan kita. Inilah beban kita. Inilah passion kita. Dunia yang sedang bergulir menuju kegelapan abadi dan banyak orang yang sekarang sedang menuju kegelapan abadi. Kita mau menjadi anak-anak kesukaan Allah. Kita terus berusaha belajar untuk mencari wajah Tuhan, untuk bisa mengalami Tuhan, memiliki hubungan dengan surga, hidup di hadapan Allah, selalu ada di hadirat Tuhan, supaya kita takut akan Allah secara benar, takut akan Allah secara tepat. Inilah yang kita lakukan, saudara. Kita benahi diri kita sendiri. Kalau saya sering mengatakan tiarap, artinya kita membenahi diri kita sendiri. Ya tentu kalau kami sebagai pelayan jemaat, ya tiarap bukan berarti lalu tidak berkhutbah, tidak melayani. Saudara, tanggung jawab saya ini besar sekali. Ya, selain ada di sinode di gereja lokal Kelapa Gading, ya, yang menjadi tanggung jawab kami ini ada ratusan orang. Untuk hidup mereka, untuk gaji, untuk tunjangan mereka, saudara. Banyak. Lalu untuk STT Ekumene, saudara. Yang biayanya besar sekali. Bukan besar banget. Dengan adanya peraturan pemerintah Mendikbud, ya. Aduh, kalau tidak benar-benar dibenahi, sekolah-sekolah Alkitab akan ditutup karena tidak memenuhi kriteria sekolah yang baik. Berat sekali, besar tanggung jawab saya. Makanya saya harus sehat, tapi lebih dari itu harus diurapi Tuhan. Sementara ada puluhan, nanti bisa sampai ratusan STT akan ditutup karena tidak memenuhi kriteria sekolah yang sekarang sedang digariskan oleh pemerintah. Itu berarti ancaman sedikit guru-guru agama Kristen yang akan diluluskan. Ini beban kita semua. Berat. Belum tanggung jawab memikirkan pelayanan di daerah yang sekarang masih kami topang pembiayaannya.
Saya tidak sedang mencari dana ini, saudara. Percaya Tuhan itu sudah mencukupi dan terus mencukupi, saudara. Bukan sedang cari dana supaya saudara memberi saya uang. Ya, jangan berpikir kotor, ya seperti itu. Yang saya maksudkan krisis kita. Krisis guru, krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik. Makanya kita doa puasa, kita mau mengerti apa kehendak Tuhan untuk negeri ini, untuk dunia ini. Apa peran kita? Tadi saya sudah mengajak saudara berdoa, jadikan kami alat baik kemuliaan-Mu. Aduh, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan berkenan menjadikan kita alat kemuliaan bagi namanya, luar biasa. Baik, saudara, saya kira itu pesan yang saya sampaikan. Nanti sore 6:30 suara kebenaran akan saya pimpin sendiri. Saya akan mulai menyembah lalu menyampaikan firman. Ya, saudara bisa hadir, bisa on-site, ya, bisa on-site, offline, datang di lantai 5 Mall Arta Gading. Kita mulai 6:30, kalau saudara datang terlambat tetap datanglah. Tapi besok hari Rabu dan Kamis jam 6, saudaraku. Jumat 6:30 lagi. Ya, baik saudaraku, mari angkat tanganmu. Bapa memberkati anak-anakmu ini yang mengangkat tangan. Segala berkat dari Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian.